Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Advent dan selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, kesehatan, dan kebahagiaan memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. Firman Tuhan pada minggu Advent yang kedua pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Failing to prepare is preparing to fail. Gagal mempersiapkan adalah persiapan untuk gagal. Ini adalah ungkapan yang terkenal yang dituliskan oleh John Robert Wooden, seorang pemain dan pelatih cabang olahraga bola basket legendaris dari Amerika Serikat. Dari pengalaman personal dan profesionalnya, John Wooden melihat dengan jelas bahwa keberhasilan bukanlah nasib dan kebetulan, tetapi konsekuensi dari persiapan yang matang. Logika berpikir ini berlaku bukan hanya dalam bidang olahraga, melainkan dalam semua aspek kehidupan, sosial, budaya, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Tanpa persiapan yang baik dan mapan, maka kegagalan ada di depan mata. Sebaliknya, dengan persiapan terbaik, kemungkinan untuk berhasil jauh lebih tinggi. Tidak seorang pun dari antara kita menginginkan kegagalan, karena kegagalan itu sangat menyakitkan. Kegagalan itu bisa mematahkan semangat dan membuat seseorang kehilangan orientasi. Memang, dalam hidup ini, kita tidak mungkin terus-menerus berhasil dan sukses. Semua kita pasti mengalami kegagalan, bahkan kejatuhan. Sekalipun kita telah mengupayakan yang terbaik. Namun demikian, kita harus berupaya keras untuk tidak gagal dan tidak jatuh. Untuk itu, perlu persiapan. Miguel de Cervantes, penulis novel terkenal Don Quixote, mengatakan, "Bersiap-siap berarti setengah kemenangan sudah di tangan." Bersiap-siap berarti setengah kemenangan sudah di tangan. Karena itu dalam hidup ini kita harus lebih serius dalam persiapan, memperlengkapi diri untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan ini. Saudara-saudara
yang terkasih, 13 tahun yang lalu, saya sangat terkesan melihat rumah satu keluarga di kota Bochum, Jerman. Di satu lembaga yang bernama OSW, Ökumenische Studienwerk, ada keluarga tukang listrik di kampus itu. Kehidupan mereka sangat sederhana. Artinya, mereka bukanlah orang kaya atau bukanlah pejabat, tetapi keluarga yang biasa. Tetapi ketika mereka mengundang kami ke rumahnya, saya sangat terkesan menyaksikan rumahnya yang ditata sedemikian rupa, demikian indah, dengan warna-warni yang didominasi oleh warna hijau. Sewaktu saya bertanya, kenapa mereka membuat ini? Dan mereka menjawab, ini adalah tradisi keluarga kami. Setiap tahun menjelang masa Advent, kami harus mendekorasi rumah, halaman, semua sedemikian rupa sebagai pertanda bahwa kami benar-benar siap untuk menyambut perayaan Natal. Kami dalam masa-masa Advent benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut masa Natal, masa yang ditunggu-tunggu. Karena itu, termasuk dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Dan dalam minggu Advent yang kedua ini, kita diingatkan supaya kita benar-benar memperlengkapi diri dan mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam kekuasaan dan dalam kemuliaan. Dalam perayaan Natal kita tidak ingin berlalu begitu saja tanpa kesan dan tanpa pesan. Untuk itu sedini mungkin kita harus mempersiapkan, dan persiapan untuk anak-anak, untuk orang tua, kebutuhan dekorasi, mungkin juga kebutuhan pakaian. Dan orang yang benar-benar mempersiapkan diri dan keluarga sedemikian rupa akan terhindar dari rasa kecewa, rasa tergopoh-gopoh, rasa khawatir dan ketidakpastian sebelum menjelang hari H perayaan Natal. Saya yakinkan saudara, ini sangat penting. Ini bukanlah soal uang, ini bukanlah soal kemampuan, ini adalah soal persiapan. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri sedemikian rupa, maka perayaan kali ini bisa sangat mengecewakan. Dan kita harus menunggu 1 tahun lagi untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk merasakan Natal yang kita idam-idamkan dengan persiapan yang matang. Karena itu, sebelum terlambat, mulai sekarang pikirkan apa yang harus dipersiapkan sehingga perayaan Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja, melainkan benar-benar mengesankan, membawa sukacita, semangat dan kekuatan baru bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Namun persiapan yang paling penting adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan, dalam arti menyambut Dia dalam hidup kita atau menyambut Dia dalam kedatangannya yang kedua kalinya. Kita benar-benar membutuhkan persiapan dalam semua aspek kehidupan kita, mental, spiritual, dan segenap eksistensi kita. Karena konsekuensinya adalah antara hidup dan mati. Antara kematian yang kekal dan kehidupan yang kekal. Antara neraka dan surga. Karena itu, firman Tuhan menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata.
Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan pada minggu Advent yang kedua ini menyerukan supaya kita melakukan persiapan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Jangan sampai ada yang gagal, jangan sampai ada yang jatuh karena lalai dalam persiapan atau persiapan yang tidak maksimal. Karena itu, segala upaya harus dilakukan. Meluruskan jalan bagi Tuhan. Manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, hingga saat ini mewarisi kelemahan laten dan dosa yang menghalanginya melihat kemuliaan Tuhan dan kasih karunia-Nya serta keselamatan yang dari Tuhan. Lembah, bukit, dan gunung adalah penghalang dalam perjalanan. Demikian juga dengan semua yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk sangat mengganggu dalam petualangan. Semua itu harus diratakan dan harus diluruskan. Tentunya ini adalah ungkapan alegoris, gambaran bukit, gunung, lembah, tanah yang berliku-liku dan jalan yang berlekuk-lekuk adalah gambaran sikap perilaku, pola pikir, paradigma berpikir, pengajaran, filsafat, dan keyakinan umat manusia yang tidak selaras dan tidak seirama dengan firman Tuhan. Semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dari dulu selalu ada rupa-rupa pengajaran dan filsafat yang benar-benar bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Ada banyak pengajaran yang tidak mau mengaku akan keberadaan Tuhan Allah, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus, yang tidak percaya akan kelahiran Juru Selamat di kota Bethlehem, yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, orang Yahudi, anak tukang kayu, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia bukanlah Tuhan dan tidak lebih dari orang-orang biasa lainnya. Karena itu dia tidak mungkin menyelamatkan manusia dari kegelapan dan dari hukuman dosa dan kematian. Hati manusia yang keras dan sudah membatu tidak mampu menerima ajaran yang benar, apalagi menyambut kebenaran firman yang telah menjadi daging, Juru Selamat Yesus Kristus. Mereka tidak mampu untuk menerima itu. Di zaman sekarang ini, di abad yang ke-21 ini, di zaman canggihnya, tingginya pengetahuan manusia, canggihnya informasi teknologi, dan kemampuan manusia menguasai alam, tidak sedikit orang yang bersikap angkuh dan congkak dan mau bertindak seperti Tuhan. Sepertinya mereka adalah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Sekalipun kemampuan manusia sangat terbatas dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanya sedikit dari pengetahuan Allah. Tetapi itu sudah cukup untuk menghalangi mereka untuk percaya pada firman Tuhan dan membuat manusia menolak kebenaran Allah. Inilah gunung dan bukit-bukit yang harus diratakan. Inilah lembah yang harus ditimbun. Inilah jalan yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk yang harus diluruskan sehingga Tuhan dapat berjalan dan memasuki kehidupan manusia. Kemauan untuk membuka diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah persiapan yang paling utama.
Setiap orang yang mau selamat harus membuang kesombongan dan keangkuhan diri dan menghilangkan kebohongan yang menipu diri sendiri dan datang ke hadapan Allah dengan kerendahan hati, mengaku dan berkata, Lord, I need you. Tuhan, aku membutuhkanmu. Tuhan, aku tidak dapat berjalan sendirinya. Tuhan, aku tidak dapat hidup dan selamat tanpamu. Tuhan, aku ingin Engkau masuk dalam diriku hingga ke relung hatiku yang terdalam. Maka Tuhan akan masuk. Tuhan akan datang. Tuhan akan bekerja membaharui hati kita, membaharui hidup kita, dan menuntun kita dalam kebenaran cinta kasih-Nya yang tak terbatas itu. Sang Juru Selamat dapat bekerja, dapat membaharui hati kita. Itulah persiapan terbaik dalam menyambut kedatangan Tuhan. Pintu gerbang dan pintu yang berabad-abad, yang menjadi penghalang perjumpaan yang murni antara kita dengan Sang Raja kemuliaan, itu harus diturunkan, itu harus dibongkar. Saudaraku, apapun itu gunung dan bukit, lembah, jalan yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk, yang pasti itu sudah menjadi penghalang untuk kedatangan Sang Raja kemuliaan. Karenanya semua itu harus direposisi, harus diangkat, harus digeser, harus diubah, harus dipindahkan, supaya jangan seperti sedia kala menghalangi kehadiran Sang Raja. Sebaliknya, jika semua itu sudah diratakan dan diluruskan, maka Sang Juru Selamat, Sang Mesias akan bebas berjalan, memasuki kehidupan kita dan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan semesta alam, Sang Raja kemuliaan akan masuk dalam hidup kita. Kita perlu mempersiapkan jalan baginya. Sebagaimana kita menyambut kedatangan Sang Penguasa, Sang Pemimpin yang memiliki otoritas tertinggi, yang berkuasa penuh atas hidup kita. Kita harus mempersiapkannya dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan dengan loyalitas. Saudaraku, Sang Raja kemuliaan demikian mengasihi kita. Dia ingin melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam komunitas kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang dalam hidup kita untuk membaharui hidup kita. Dia ingin agar kita membuka hati dan pintu hati kita. Dia ingin agar kita meratakan segala yang berbukit-bukit dan meluruskan segala yang bengkok, seperti seruan kepada jemaat di Laodikia. Lihat, aku sendiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Oh, betapa indahnya ketika Tuhan Sang Juru Selamat memasuki kehidupan kita. Oh, betapa indahnya ketika kita membuka pintu hati kita dan membiarkan Sang Raja kemuliaan memasuki kehidupan kita. Maka kita akan merasakan damai sejahtera, hidup dalam kepenuhan, karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami supaya benar-benar mempersiapkan diri,
mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semua yang berbukit-bukit dan semua lembah itu ditutupi dan diratakan. Semua yang bengkok dan semua yang berliku-liku diratakan dan diluruskan, sehingga Sang Raja Kemuliaan dapat memasuki kehidupan kami dan memperlengkapi diri kami, membaharui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari dan kuatkan kami, membuka hati kami, mempersiapkan penyambutan yang terbaik untuk kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing, dalam komunitas kami, supaya kami hidup di dalam damai sejahtera karena kehadiran Kristus. Berkatilah semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera memenuhi kehidupan mereka. Berkati semua ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Jika ada yang merindukan anugerah-Mu, Tuhan berikanlah ya Tuhan. Jika ada yang sakit dan lemah, Tuhan sembuhkan dan kuatkan. Jika ada yang merindukan berkat-berkat dari Tuhan, Tuhan berikanlah sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Biarlah kami menyambut Natal dan menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan persiapan yang benar-benar matang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, selamat Advent. Tuhan senantiasa menyertai kita.